Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 6 akan mempresentasikan tentang Fuji Weixom Model beranggotakan Isa Tholif Abdillah, Andika Senoaji, Artamevia, Salsa, dan Miame. Lanjut. Pertama adalah pengertian dari Fuji dan WSM. Fuji adalah bilangan yang merupakan suatu impresis dalam garis real, misalnya kira-kira 10, sekitar 20, dan sebagainya. Sedangkan WSM adalah membantu melakukan perkalian di antara bobot kriteria atau WJ dan nilai alternatif atau WIJ. Metode ini merupakan bagian dalam metode MCDM atau multi kriteria pasti nilai pada setiap alternatifnya. Ada rumus dari Weixom model, yaitu A ke I pangkat WSM skor sama dengan jumlah dari J sampai N dari bobot setiap kriteria pangkat nilai matriks X. Nah, berikut merupakan studi kasus mengenai Fuji WSM, di mana terdapat RSRTLH atau Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, yaitu merupakan salah satu program bantuan yang diberikan oleh Departemen Sosial Republik Indonesia yang setiap tahunnya diadakan yang bertujuan untuk membantu mengatasi kemiskinan di Indonesia dengan cara merenovasi rumah-rumah yang tidak layak huni. Dalam ini, Departemen Sosial Republik Indonesia telah menerapkan beberapa kriteria untuk menentukan penerimaan bantuan, di mana program ini diberikan oleh Departemen Sosial Republik Indonesia adalah program bantuan untuk kesejahteraan warga-warga desa yang kondisi rumahnya jauh dari kata layak huni, dengan bertujuan untuk mengatasi sebagian masalah kemiskinan, tersedianya rumah layak huni, dan adanya kenyamanan bertempat tinggal. Berdasarkan uraian di atas, maka skripsi yang ditulis dengan judul Sistem Pendukung Keputusan untuk menentukan penerima bantuan RSRTLH menggunakan metode Weixom Model atau WSM pada Desa Tanjung Garbus 1, Kecamatan Lubuk Pakam. Nah, untuk tahapan penyelesaiannya, yang pertama yaitu menentukan kriteria yang digunakan, di mana terdapat 5 kriteria dengan kode kriteria K1 hingga K5, di mana K1 yaitu penghasilan tidak tetap dengan bobot 0,35, lalu K2 yaitu tidak memiliki aset dengan bobot 0,25, sampai nanti ke kriteria 5 atau K5 yaitu rumah yang dimiliki tidak layak huni yaitu dengan bobot 0,1. Nah, lalu untuk tahapan kedua yaitu range nilai penghasilan, di mana terdapat 5 range nilai penghasilan mulai dari 3 juta sampai 4 juta, 2 juta sampai 3 juta, hingga nanti 500 sampai 1 juta. Di mana terdapat bilangan Fuji dari masing-masing kriteria, yaitu 3 juta sampai 4 juta itu sangat tinggi, 2 juta sampai 3 juta tinggi, dan nanti sampai kita 5 yaitu 500 sampai 1 juta yaitu sangat rendah, dengan keterangan yaitu nilai bobotnya. Lalu yang ketiga adalah range nilai aset, di mana terdapat 5 kriteria. Yang pertama yaitu memiliki hewan ternak kambing, sapi, dan memiliki 3 kendaraan bermotor. Lalu yang kedua memiliki hewan ternak kambing, sapi, dan memiliki 2 kendaraan bermotor. Hingga nanti yang kelima yaitu tidak memiliki hewan ternak dan tidak memiliki kendaraan bermotor. Dan untuk bilangan fusinya juga terdapat untuk masing-masing kriteria, yaitu kriteria pertama sangat tinggi, kriteria yang kedua tinggi, hingga nanti kriteria yang kelima yaitu sangat rendah. Dan keterangan merupakan nilai dari bobot. Baik, selanjutnya range bantuan pangan ada 5 kriteria. Yang pertama itu sangat membutuhkan bantuan pangan raskin, kemudian yang kedua itu cukup membutuhkan bantuan pangan raskin, hingga nanti yang kelima itu tidak membutuhkan bantuan pangan raskin. Untuk bilangan fujinya itu dari sangat tinggi, sedang, rendah, sampai ke sangat rendah, dan untuk keterangan nilainya itu dari 0 sampai 1. Kemudian yang kelima ada range kepemilikan sertifikat, terdapat 3 kriteria. Yang pertama memiliki sertifikat, yang kedua sertifikat sedang dalam pengurusan, dan yang ketiga tidak memiliki sertifikat. Untuk bilangan fujinya itu ada sangat tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian untuk keterangannya dari 1, 0,5 sampai 0.
Kemudian selanjutnya range kondisi rumah, ada 5 kriteria kondisi rumah. Yang pertama, atap dari rumbia, lantai tanah, tidak memiliki MCK dan dinding anyaman bambu. Kemudian atap dari rumbia, lantai semen, tidak memiliki MCK dan dinding anyaman bambu. Sampai nanti kriteria yang kelima, yaitu ada atap dari genteng, lantai keramik, dinding dari batu bata, dan memiliki MCK. Untuk bilangan fungsinya itu dari sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sampai sangat rendah, dan untuk keterangannya dari nilai 0 sampai 1. Kemudian selanjutnya ada penilaian calon penerima kegiatan bantuan RSRTLH, di mana terdapat 10 alternatif, yaitu dari Bambang Salpianta sampai Arif Priawan. Dan untuk kriteria-kriteria itu ada K1, di mana penghasilannya itu ada penghasilan tinggi, kemudian ada penghasilan sedang, dan ada penghasilan yang rendah. Kemudian untuk K2-nya yaitu aset, di mana nilai asetnya itu ada yang nilai aset sedang, nilai aset sangat rendah. Kemudian untuk K3 yaitu bantuan pangan, di mana ada yang cukup membutuhkan bantuan pangan, ada yang tinggi kebutuhan bantuan untuk pangan. Kemudian selanjutnya K4 atau sertifikat rumah, dari setiap alternatif atau seluruh alternatif ini memiliki sertifikat rumah. Kemudian yang kelima yaitu K5 kelayakan bangunan, di mana bangunan itu ada yang bangunan cukup layak dan bangunan tidak layak. Baik, selanjutnya berikut merupakan tabel yang diberi penilaian dan dikonversi dalam bentuk normalisasi yang sudah dirumuskan. Untuk contohnya, untuk yang nomor 1 yaitu dari Bambang, mempunyai penghasilan tinggi maka nilainya 0,25. Nah, pada kriteria 1. Selanjutnya pada kriteria 2 yaitu dari data sebelumnya memiliki aset sedang yaitu bernilai 0,5. Lalu pada kriteria ketiga untuk bantuan pangan cukup membutuhkan dengan nilai 0,25. Pada kriteria 4 untuk sertifikat rumah memiliki sertifikat rumah yaitu bernilai 1. Untuk kriteria yang terakhir, pada kriteria kelima, kelayakan bangunan yaitu cukup layak bernilai 0,75. Begitupun selanjutnya untuk orang kedua sampai 10 dilakukan hal yang sama. Baik, nah selanjutnya dilakukan perhitungan Wetzel method untuk mendapatkan prioritas bantuan yaitu dengan cara mungkin bisa di next. Baik, dengan cara mengalihkan dari hasil yang sudah sebelum matriks normalisasi kepada kriteria, bobot kriteria. Nah, contohnya dari Bambang ini 0,25 dikalikan bobot kriteria 1 yaitu 0,35 ditambah 0,5 dari matriks normalisasi dikali bobot kriteria 2 0,25 ditambah 0,25 dikali 0,15 pada kriteria 3 dan ditambah 1 dikali 0,15 selanjutnya ditambah 0,75 dikali 0,1 pada kriteria 5. Nanti didapatkan hasil 0,475 nilai dari Wetzel method. Selanjutnya, setelah kita menentukan nilainya menggunakan Wetzel method, didapatkan hasilnya dari masing-masing alternatif. Dan di sini setiap alternatif yang lebih besar dari 0,5, maka alternatif tersebut layak mendapatkan bantuan. Nah, di sini terdapat untuk yang tidak layaknya ada 2 alternatif dan sisanya layak untuk mendapatkan bantuan. Selanjutnya. Baik, selanjutnya merupakan implementasi dari perhitungan yang sebelumnya sudah dijelaskan. Di mana di sini merupakan form penilaian di mana nanti yang bertanggung jawab atas penyaluran bantuan akan memasukkan data-data yang dibutuhkan, yaitu data penerima, calon penerima bantuan, hingga data-data dari kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya. Sehingga didapatkan tabel di bawah. Oke, bisa next. Nah, selanjutnya yaitu terdapat penilaian untuk calon penerima dan penilaian atau normalisasi dari bobot-bobot yang sudah ada.
yang mana nanti akan didapatkan atau outputnya berupa hasil penilaian dari kelayakan. Adalah pertama, adanya sistem pendukung keputusan yang dibangun dapat mempermudah pegawai kantor desa khususnya untuk pembangunan desa yang akan melakukan proses penentuan penerima bantuan Kedua, adanya metode WSM, maka hasil penerima bantuan RSRTLH menjadi lebih akurat. Hasil calon penerima bantuan ini dapat dilihat berikut referensi yang kita ambil untuk tugas ini. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.